Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lutfi Bayani Mulki di channel YouTube Me. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang guru belajar dari asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Rekan-rekan semuanya yang ingin mengikuti program guru belajar ini bisa masuk melalui akun SIP-TKB-nya, yaitu di link berikut yang sudah tertera, ataupun kita bisa mencari langsung di Google, tinggal klik saja guru belajar dari akademi. Setelah mengikuti kegiatan ini, kita akan mendapatkan fasilitas berupa sertifikat 32 jam. Ada 3 tahapan guru belajar dari akademi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah bimtek, dan yang ketiga adalah pengimbasan. Pada tahap yang pertama, yaitu orientasi, Anda akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, kemudian tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar dari asesmen kompetensi minimum. Anda pun akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Terlebih lagi, pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, namun memotret hasil belajar sosial emosional siswa. Jadi diharapkan sikap-sikap siswa yaitu mempunyai karakter-karakter pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Kompetensi siswa yang terbagi menjadi 2, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, kedua-duanya nanti akan terukur melalui asesmen nasional. Asesmen nasional ini yaitu berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Memasuki tahapan yang kedua, yaitu bimtek, nanti kita akan diberikan atau disajikan materi. Yang pertama adalah mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian teknik pelaksanaan asesmen nasional, kemudian butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD, kemudian butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD, dan tindak lanjut laporan hasil AKM. Setelah kita mengikuti kegiatan BIMTEK ini, nanti rekan-rekan pun akan tahu apa manfaat daripada asesmen nasional. Seperti yang kita lihat, ada bagian manfaat asesmen nasional, yaitu yang pertama, kita nanti setelah mengadakan atau melaksanakan asesmen nasional ini, kita akan tahu potret kualitas pembelajaran sekolah kita, kemudian adanya umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah kita, dan juga menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nanti rekan-rekan juga akan mengetahui perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, di mana di sini telah disediakan ada tabel-tabel kriteria pembanding antara asesmen nasional dengan ujian nasional, bisa dilihat ya. Nah, di sini kriteria pembandingnya dilihat dari tujuan pelaksanaan, kemudian jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian.
Seperti yang teman-teman lihat, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional itu adalah seperti berikut, yaitu asesmen nasional ini nanti bagian-bagiannya ada 3, yaitu ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Di mana asesmen kompetensi minimal ini atau AKM nanti terbagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Sementara survei karakter tadi yaitu diharapkan menjadi pelajar atau mengikuti karakter pelajar Pancasila itu ya, yang tadi kita sudah bahas. Kemudian adapun untuk pelaksanaannya yaitu nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana pertanyaan yang disajikan itu bergantung dengan kemampuan siswa. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang akan menjadi peserta AKM itu adalah seluruh satuan pendidikan. Namun, muridnya itu tidak semua akan mengikuti karena sistemnya itu adalah sistem survei, jadi siswanya dipilih secara acak. Kemudian nanti yang dijadikan sampel saja yang mengikuti. Sementara di ujian nasional itu kan sistemnya sensus, jadi semuanya mengikuti ya. Untuk jadwal pelaksanaannya bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Untuk bentuk soalnya bisa kita lihat seperti berikut, yaitu ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian isian singkat, menjodohkan, dan uraian. Nah, di sini juga ada komponen AKM literasi membaca. Jadi nanti teman-teman bisa tahu apa saja yang menjadi komponen dari AKM literasi membaca. Ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks, di mana konten ini berisi tentang teks informasi dan teks fiksi. Kemudian kalau proses kognitif yaitu seperti menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Kemudian ada konteks, yaitu konteksnya bisa personal atau sosial budaya dan saintifik. Untuk komponen AKM numerasi pun sama terbagi menjadi 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks, di mana kontennya yaitu berisi tentang bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Kalau proses kognitifnya yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Juga untuk konteksnya sama seperti yang tadi, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kita sudah sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu pengimbasan. Jadi pengimbasan ini adalah tahap akhir dari guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kurang lebih seperti video yang telah rekan-rekan saksikan ini. Nah, demikian teman-teman sekilas tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman kunjungi portal guru belajar dan ikuti program pembelajaran GTK Guru pada seri belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.